Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Kelas 5, tema 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyati Ningsih, NIM 2018-33200 dari kelas 5 FPG SD. Kompetensi dasar dan indikator. 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. 3.2.2 mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Indikatornya 4.2.1 membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya dengan benar dan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dengan tepat dan jelas. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Interaksi manusia dengan lingkungannya adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi-reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dibagi menjadi dua. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Dan nelayan berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca yang ada. Yang kedua, interaksi manusia dengan alam dilakukan dengan cara mendominasi alam. Contohnya, penebangan hutan secara liar, dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Bentuk-bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan manusia memerlukan bantuan orang lain, sehingga terjadi interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok. Interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Contoh, interaksi sosial individu dengan kelompok. Guru yang berinteraksi dengan muridnya pada proses pembelajaran. Interaksi sosial antar individu, contohnya, dua orang yang sedang berbicara secara pribadi. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok, contohnya, permainan dalam klub sepak bola. Bentuk-bentuk interaksi yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan nilai norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Contohnya, gotong royong membangun desa. Tradisi bulusan masyarakat Kudus.
Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Contohnya, jual beli yang dilakukan di pasar, dan buruh pabrik yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.